Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Febriantoro, kelas 12 Multimedia. Kali ini saya ingin membuat video ujian praktik kimia yang berjudul Identifikasi Asam dan Basa. Dasar teori: salah satu reaksi kimia yang terjadi dalam suatu zat adalah reaksi asam basa antara larutan dengan berbagai indikator yang menimbulkan perubahan warna pada indikator sehingga dapat diidentifikasi suatu larutan tergolong larutan asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah, atau larutan netral. Berdasarkan derajat keasaman pH, suatu larutan dapat dianalisis kadar ion H+ atau OH-. Dalam larutan sehingga bisa ditentukan molaritas larutan yang menunjukkan kepekatan larutan tersebut. Pada ujian praktek ini dilakukan identifikasi berbagai larutan asam basa menggunakan indikator alam kunyit dan kol ungu serta indikator lakmus merah dan biru serta indikator universal fenolftalin atau PP. Selain itu dilakukan pengukuran pH dilakukan menggunakan pH larutan menggunakan kertas indikator universal dan alat pH meter. Untuk larutan itu ada 5 larutan. Yang pertama itu cuka, yang kedua aqueous, ketiga soda api, keempat asam klorida, dan kelima amonia. Indikator yang digunakan itu ada 5. Yang pertama itu ekstrak kunyit, yang kedua ekstrak kol ungu, yang ketiga lakmus merah dan biru, yang keempat fenolftalin, yang kelima indikator universal. 1. Reaksi lakmus merah. Pada gambar pertama itu, lakmus merah dimasukkan ke larutan 1 berubah warna menjadi biru. Yang kedua, larutan merah dimasukkan ke larutan 2. Lakmus merah dimasukkan ke larutan 2 berubah warna menjadi biru. Yang gambar ketiga itu lakmus merah dimasukkan ke larutan 3, tidak terjadinya perubah warna dan hasilnya tetap. Yang keempat, gambar nomor 4 itu reaksi lakmus merah setelah dicelupkan ke dalam larutan 4, lakmus sedikit ada perubahan berwarna biru. Yang kelima, reaksi lakmus merah setelah dicelupkan ke larutan 5 tidak berubah warna atau hasilnya tetap. Yang kedua, reaksi lakmus biru. Pada gambar nomor 1, reaksi lakmus biru dicelupkan ke larutan yang ke-1, tidak terjadinya perubahan warna dan hasilnya tetap. Untuk gambar nomor 2, reaksi lakmus biru dicelupkan ke larutan yang kedua, tidak terjadinya perubahan warna. Yang ketiga, gambar nomor 3 ini reaksi lakmus biru dicelupkan ke larutan yang ketiga, terjadinya dan hasilnya berubah warna menjadi warna merah. Gambar nomor 4 itu reaksi lakmus biru dicelupkan ke larutan yang keempat, tidak terjadinya perubahan warna. Gambar nomor 5, reaksi lakmus biru dicelupkan ke larutan yang kelima, adanya perubahan menjadi warna merah. Indikator alam. Di sini ada gambar 5 tabung ekstrak kunyit. 1. Kunyit yang sudah dilarutkan dengan larutan 1 berubah warna menjadi oranye, yaitu nih gambar tabung nomor 1 ini sedikit warna orange. Yang kedua, kunyit yang kedua dicampurkan dengan larutan 2 berubah warna menjadi kuning keruh. Yang ketiga nih kuning keruh. Yang ketiga, kunyit yang ketiga dicampurkan dengan larutan 3 berubah warna menjadi kuning pekat. Ini kuning pekat. Yang keempat, kunyit keempat dicampurkan dengan larutan 4 berubah menjadi warna kuning pudar. Dan yang kelima, kunyit dicampurkan dengan larutan 5 berubah menjadi warna kuning bening. Ekstrak kol ungu. Kol ungu dicampurkan dengan larutan 1 berubah warna menjadi kuning pekat. Di gambar tuh nomor 1 kuning pekat. Yang kedua, kol ungu dicampurkan dengan larutan 2 berubah warna menjadi pink. Yang ketiga, kol ungu dicampurkan dengan larutan 3 berubah warna menjadi orange atau merah ke orange-orangean.
Yang keempat, kol ungu dicampurkan dengan larutan 4 berubah warna menjadi hijau bening. Dan yang kelima, kol ungu dicampurkan dengan larutan 5 berubah menjadi ungu bening. Xenophthalin. Pada gambar nomor 1, terjadinya perubahan warna pada larutan pertama menjadi ungu pekat. Yang kedua, gambar nomor 2 ini tidak terjadi perubahan warna pada larutan kedua. Pada gambar ketiga sama, tidak ada perubahan. Dan gambar yang keempat, terjadinya perubahan warna pada larutan keempat menjadi ungu pudar. Dan yang kelima juga tidak ada perubahan dan hasilnya sama, bening. Pengukuran pH. Pada gambar nomor 1, hasil pH dari larutan 1 adalah pH 12. Jika yang mempunyai buta warna agak susah untuk melihat perbandingan warna pH. Untuk gambar yang kedua, hasil pH dari larutan 2 adalah pH 4. Ini pH 4. Dan nomor 3, gambar yang nomor 3 ini hasil pH dari larutan ketiga adalah pH 3. Pada gambar nomor 4, hasil pH dari larutan 4 adalah pH 8. Dan hasil pH dari larutan kelima ini adalah pH 7. Kesimpulan, setelah melakukan praktikum kita bisa mengenali dan bisa melihat reaksi dari masing-masing indikator yang digunakan dan bisa mengetahui pH dari setiap larutan yang ada. Nah, untuk soal pertanyaan 1. Jika diketahui data larutan sampel berikut, cocokkan penghubung nama senyawa dengan larutan sampel berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan. Sampel larutan 1 itu anak panahnya ke CH2COOH atau asam cuka. Sampel larutan yang kedua itu garisnya itu menunjukkan ke H2O atau aquades. Sampel larutan yang ketiga itu garisnya itu menunjukkan ke NaOH soda api. Dan sampel yang keempat anak panahnya itu garisnya itu ke HCl asam klorida. Dan sampel larutan kelima itu garisnya itu menunjukkan ke NH4OH atau amonia. Nomor 2, jelaskan dengan teori asam basa mengapa larutan-larutan tersebut digolongkan ke dalam asam basa atau netral. Di sini ada 5. Yang pertama itu CH3COOH sama dengan CH3COO plus ditambah H+. Yang kedua H2O sama dengan H+ ditambah OH-. Yang ketiga NaOH sama dengan Na+ ditambah OH-. Yang keempat HCl sama dengan H+ ditambah Cl- buka kurung H+. Yang kelima NH4OH sama dengan NH4+ ditambah OH-. Soal nomor 3, mengapa ekstrak kol ungu dapat mengubah warna dalam larutan asam basah atau netral? Zat apa yang terkandung dalam ekstrak kol tersebut? Jawabannya warna kubis ungu dapat diekstrak dan diekstraknya dapat berubah warna pada suasana asam maupun suasana basah, sehingga memungkinkan untuk dapat digunakan sebagai indikator alami titrasi asam basa. Warna ekstrak pada kubis ungu terjadi karena adanya kandungan zat pada tumbuhan berupa senyawa antosianin. Soal nomor 4, dengan menggunakan rumus pH sama dengan min log buka kurung H+, maka berapakah molaritas larutan HCl yang mempunyai pH sama dengan 1? Di sini jawabannya ada 4. Di sini ada 4. H+ sama dengan 10 dikurang 1 sama dengan 0,1. Yang kedua itu H+ sama dengan M dikali valensi asam. Yang ketiga itu HCl
adalah asam bervalensi 1, maka H plus sama dengan M kali 1, 10 kurang 1 sama dengan M dikali 1, M sama dengan 10 dikurang 1 per 1, M sama dengan 10 kurang 1, M sama dengan 0,1 M. 5. Jelaskan fenomena hujan asam. Hujan asam adalah sebuah fenomena alam akibat dari pencemaran udara yang sudah kelewat buruk. Fenomena ini menyebabkan turunnya asam dari atmosfer ke bumi. Dan yang terakhir, soal nomor terakhir, nomor 6. Apa manfaat mempelajari pH dalam kehidupan sehari-hari? 1. Natrium hidroksida atau soda api atau soda as dan kalium hidroksida sebagai bahan baku pembersih dalam rumah tangga. Misalnya sabun mandi, sabun cuci, deterjen, pemutih, dan pembersih lantai. Yang kedua, magnesium hidroksida dan aluminium hidroksida terkandung dalam obat nyeri lambung atau antacid. Yang ketiga, amoniak untuk pelarutan disinfektan atau mencegah terjadinya infeksi dan bahan baku pupuk urea. Yang keempat, asam mineral adalah asam klorida yang digunakan secara luas dalam industri. Asam sulfat untuk aki mobil dan asam fluorida yang biasanya digunakan pada pabrik kaca. Asam organik adalah asam sitrat terdapat dalam buah jeruk. Yang keenam, kelebihan asam lambung dinetralkan dengan antasida seperti milanta atau promak. Yang ketujuh, tanah pertanian yang terlalu asam dinetralkan dengan kapur CaOH2 atau batu kapur. Yang ke-8, kalsium karbonat atau CaCO3 yang merupakan senyawa dalam batu kapur, pualam, dan marmer. Yang ke-9, aluminium sulfat atau Ai2SO4 3 yang digunakan dalam pengolahan air minum, yaitu untuk penjernih air. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.